Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Yudana Wirasputra, NPM 2106020126. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi Pancasila sebagai segala sumber hukum NKRI dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya SDMT, NIDN 11260580001. Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS 1966. Juga ketetapan MPR nomor 5 /MPR 1973. Juga ketetapan MPR nomor 9 /MPR 1978 yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Rizky Argama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori norma Ernst Nawiaski yang dikenal dengan Die Staatsverfassung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama, Staatsfundamentalnorm, yaitu norma fundamental negara, terhadap sumber hukum, contohnya Pancasila. Kemudian yang kedua, Staatsgrundgesetz, yaitu aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga itu Formal Gesetz, yaitu undang-undang. Dan yang keempat yaitu Verordnung dan Autonom Satsu, yaitu aturan pelaksana, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jika kembali ke teori Ernst Nawiaski, berarti letak Pancasila ada pada tataran Staatsfundamentalnorm. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia, 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan yang keempat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini merupakan sumber yang saya ambil untuk menyusun materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.